Rahasia dapur ya, kembali lagi ya. Jadi materi di Prodika itu nggak dibuat cuma dari orang dalam doang sebenarnya. Ada bantuan consulting dari luar juga. Nah, siapa sih yang bantu juga untuk merapikan materi, mereview materi? Salah satunya dari senior data science consultant di Quantum Black. Bagaimana kita dididik, di-nurture dengan mentor yang benar-benar concern about our life. Benar gak sih? Itu value yang sangat mahal menurut aku sih, Pak. Kalau Prodika mahal apa enggak? Masa depan masa murah sih, kan gitu ya. Ya kan? Ya dong. Ya dong, benar kan? Baron. Semas sudah dari tahun 2018 ya. Jadi juga salah satu pendahulu lah dari program di Prodika. Dan juga dari tahun 2018 sampai sekarang, itu seperti juga digital marketing, banyak perubahan dari segi kurikulum dan juga materi. Jadi semua kita kembangkan lebih lanjut biar lebih beradaptasi dan lebih baik untuk industri saat itu. Jadi selalu berkembang terus. Nah, biar lebih jelas juga, rahasia dapur ya, kembali lagi ya. Jadi materi di Prodika itu nggak dibuat cuma dari orang dalam doang sebenarnya. Ada bantuan consulting dari luar juga. Nah, siapa sih yang bantu juga untuk merapikan materi, mereview materi? Salah satunya dari senior data science consultant di Quantum Black, perusahaan UK ya, perusahaan McKinsey yang namanya sudah dikenal banget secara internasional, nggak cuma di lokal saja kayak gitu. Senior data scientist dari Bukalapak dan sebagainya juga ikut membantu mereview dan juga mengcurate materi Prodika dan juga tambahin materinya juga. Baik yang ada masih kurangnya atau yang tadi bisa ditambahkan lagi, mereka juga bantu untuk menambahkan kayak gitu. Jadi kurikulum sesuai dengan industri itu bukan hanya slogan marketing saja. Tapi benar-benar ya itu tadi, sampai di-curate dari yang memang praktisi di lapangan. Dari segi contoh example final project-nya dan sebagainya, itu juga sama di-curate kayak gitu. Dan juga yang gak kalah pentingnya juga ya, jadi kayak dari segi prinsipal dan fundamentalnya itu dikuatin banget tuh murid-murid di Prodika. Alasannya apa sih? Kenapa itu penting? Biar ke depannya mereka itu bisa growing lagi. Gak cuma stop di situ saja. Sebagai bukti, alumni Prodika dulu yang saya ngajar, itu sekarang sudah bekerja sebagai senior data scientist seperti kayak di Allianz, dan juga di Shopee sebagai BI analisnya. Ada juga yang di Tokopedia sebagai senior data analis dan sebagainya. Nah, semuanya itu awalnya juga sama tuh. Pas pindah mereka kerja ke perusahaan-perusahaan tersebut, mereka cepat beradaptasi. Karena fundamentalnya mereka sudah kuat di Prodika kayak gitu. Bahkan kayak waktu pas mereka masih junior data scientist di sana, seniornya mereka itu amazed kayak gitu. Oh, murid-murid Prodika hebat ya, bisa cepat beradaptasi nih. Padahal di Prodika contohnya diajarin pakai Python dari segi tools dan language-nya. Tapi kalau di sana kan pakainya R kayak gitu. Kalau di data science ada 2 programming language yang terkenal ya, yang sering digunakan, ada Python, ada R. Nah, di Prodika kita pilih Python karena lebih banyak digunakan sih di industri. Nah, walaupun tadi di Prodika belajarnya Python, pas di perusahaan mereka praktiknya pakai R, mereka bisa sangat cepat tuh. Ganti tools, ganti programming language secara cepat kayak gitu. Karena tadi fundamentalnya atau prinsipalnya mereka sudah strong kayak gitu. Jadi nggak cuma ya udah hafalin doang kayak gitu. Tapi nanti pas kasus kayak gini dikasih tahu, oh gimana ya? Bingung lagi enggak. Tapi jadi semuanya critical thinkingnya tuh dibentuk kayak gitu kok di Prodika. Itu fondasi paling penting sih. Kalau misalnya dari dulu saya sebagai CMO ya, kalau lagi menjelaskan selalu pasti dari Pak Purwa itu selalu bilang yang penting itu fondasinya. Karena ganti teknologi stack itu akan lebih mudah kalau foundationnya itu kuat. Sama seperti ya digital marketing kan, kita banyak banget platformnya kan. Ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram. Tapi kalau fondasi fundamentalnya kuat, which is dia bisa ini, di UI UX sendiri juga banyak kan ya Firas ya. Di coding juga kan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Oke, nah mungkin karena durasi ya saya nggak mau terlalu panjang gitu. Mungkin saya simpulkan sebelum pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya kalau Purwadika mahal atau tidak? Let's be honest, mahal atau tidak? Seimbang dengan value-nya. Asik, tidak mahal, seimbang. Ya betul-betul, worth it lah ya. Jadi harga atau investasi yang ada itu bukan cuman asal angka, tapi benar-benar kita pertanggungjawabkan supaya value tersebut terasa kepada murid-murid, kepada teman-teman yang mau belajar di Purwadika. Pak Tony, mahal atau tidak? Pede dong. Kalau untuk investasi jelas,
Tidak mahal sama sekali. Karena investasi masa depan. Karir dari si siswa tadi juga. Karena investasi yang resikonya pasti investasi ke diri sendiri, Pak. Bener gak? Kalau misalnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, coba counting aja deh. Kalau bisa dapat gaji 10 juta, itu kan dalam waktu 1 tahun, cuan banget gitu kan. Oke, Brian. Kalau misalkan mahal, jawabannya tentu enggak, karena tadi investasi kan, dan kita make sure return investmentnya bagus. Ya kalau lebih tinggi dari pemain-pemain lain ya iya gitu, tapi kan tadi kita bisa memvalidasi gitu ya, kenapanya. Dan ibaratnya dapurnya itu seperti apa, dan tentu dibuktikan dari memang alumni-alumni kita, result yang mereka dapatkan itu seperti apa gitu sih. Firas. Kalau Borwadika mahal apa enggak? Masa depan masa murah sih, kan gitu ya. Ya kan? Ya dong. Ya dong, benar kan? Ya, intinya kualitas yang ditawarkan Purwadika itu sangat worth it untuk harga yang segitu gitu. Dan kalaupun teman-teman ngerasa kayak solusinya sudah banyak ditawarkan oleh Purwadika kan, bagaimana tentang pembayaran, ada scholarship, ada cicilan juga kan. Betul, ada cicilan juga hingga 12 kali. Nah, betul banget. Jadi tunggu apa lagi? Kopi 50.000 dikali 30 hari itu cicilan Purwadika. Iya kan? Daripada kopinya mahal sekarang mending nanti. Udah gak mikir nanti belanja kopi. Oke, intinya buat aku worth it karena bukan cuma sekedar modul tadi diceritain, bukan cuma sekedar 360, bahkan memang spiritnya itu udah bring the best of you lah intinya gitu. Untuk akhirnya berkarir cuman bukan 1 tahun aja, kalau tadi jangka waktu ya bisa 3, 4, 5 tahun. Benar kata Beren, yang kita ajarkan bukan cuma sekedar bisa fundamental, tapi paham fundamental. Dan itu akan kepake ke karir kamu 4-5 tahun bisa jadi. Yeah. Nice. Kalau menurut aku pribadi, Purwadika mahal atau tidak? Tidak mahal. Kenapa? Karena kalian akan diajar oleh guru-guru yang dari hati mengajarnya. Benar, itu gak bisa dibayar dengan uang. Maksudnya bagaimana kita dididik, di-nurture dengan mentor yang benar-benar concern about our life. Benar gak sih? Itu value yang sangat mahal menurut aku sih, Pak. Nah oke, sebagai closing, anak didik yang paling berkesan. Semua berkesan, tapi I want to know kayak story dari anak didik kalian yang kayaknya gimana gitu di hati. Satu mungkin yang sekarang jadi lecturer. Dia jadi pengajar. Dia malah jadi pengajar. Jadi waktu saya mengajar, akhirnya dia memang stand out dalam artian secara skill. Bener yang dibilang bahwa skillnya aku lihat ini di 1 bulan pertama dia udah bisa nih jadi junior designer. Cuman dia terpanggil akhirnya. Kayak dia merasa kayaknya pengen untuk di pendidikan karena dia anaknya research banget, jadi dia melihat pendidikan secara general secara Indonesia, dan dia akhirnya excited untuk jadi lecturer dan menghasilkan student-student yang akhirnya bisa tersalurkan di company-company yang bagus. Yang terakhir bahkan salah satu student dia tuh masuk Shopee. Jadi kan ada energi yang tersalurkan gitu kan. Yang kedua mungkin yang belakangan ini yang aku ceritakan bahwa dia sudah keterima kerja sebelum lulus di salah satu perusahaan research, dan itu menaikkan standar lulusan kita yang baru. Kenapa itu bikin happy? Karena di batch dia kita melakukan banyak inovasi baru bersama pengajar. Jadi berhasilnya dia itu bukan cuma sekedar dia juga. Aku juga melihat bagaimana berhasilnya tim akademik. Akhirnya kita terus berkembang menaikkan standar, dan ya itu tadi gitu. Purwadika nggak mahal intinya karena kita grow terus. Oke, nice story tuh, pengajar yang akhirnya anak murid yang pintar dan mau jadi pengajar terpanggil ya. Kalau saya pribadi sebenarnya banyak cerita yang menarik, kemudian siswa juga gitu ya. Cuma yang paling berkesan itu banyak datang dari batch pertama di Bandung. Kita pernah juga ada di Bandung juga. Jadi waktu itu ada beberapa anak yang memang saya melihat ada potensi, tetapi backgroundnya itu sama sekali nggak match. Ini betul-betul switch career. Karena dia nggak ada background, karena backgroundnya dia itu pendidikan, guru. Background sebelumnya dia bekerja sebagai guru fisika SMA. Jadi nggak nyambung dengan digital marketing gitu ya. Nah, tetapi yang menariknya si anak ini betul-betul dia itu berjuang, dia belajar di kelas dengan semangat, kemudian ngerjain project portfolio saat itu. Yang menarik adalah
kita jauh sebelum itu setahun kalau nggak salah tahun 2019 dan itu jauh dari kita sudah membuka ke luar negeri. Si anak ini tiba-tiba dia dengan beraninya apply ke luar negeri. Saat ini dia posisinya sebagai head of sales di salah satu agency di Singapura. Wow. Jadi itu jauh belum. Bandung ini ya. Iya betul, dari guru fisika jadi head of sales. Switch-nya betul-betul maksimal gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga mungkin datang dari Bandung juga. Ada murid juga selalu sering konsultasi dengan saya. Pak, saya pengen kerjanya di sini. Pak, saya pengen kerja di sini. Jadi banyak pilihan, banyak pertimbangan. Tiba-tiba dia bilang, Pak, saya diterima di Grab. Padahal dia ini memang baru betul-betul fresh graduate saat itu. Akhirnya apa? Saya bilang bahwa masuk saja ke Grab dulu. Dilihat apakah kamu memang cocok atau suka kerja di situ. Kerja di Grab akhirnya dia bilang setelah beberapa 1 tahun kalau nggak salah dia akhirnya keluar. Pak, saya ingin mengikuti kata hati saya. Saya lebih suka kerja di agensi katanya. Oke, fine, nggak apa-apa. Si anak-anak ini memang sedang mencari jati dirinya, mencari karirnya, dan disinilah kita sebagai Purwadika itu hadir. Kita sebagai penerang. Pengajar ini adalah sebagai mentornya, sebagai pengajarnya, sebagai kakaknya. Untuk mendampingi si adik-adik ini untuk menatap masa depan yang lebih baik tadi. Sebagai ayahnya. Sebagai semuanya. Tapi nice story Pak. Andin. Ya, banyak ya. Saya sempat ngajar sampai JCDM 5 kalau nggak salah 2 tahun lah kira-kira gitu ya. Ada yang bandel banget. Kemarin ada juga di video itu si Rabani. Dia anaknya di kelas itu ya bercandaan, bandel banget. Ada beberapa tuh jenis yang kayak gitu. Tapi moncer gitu ya, karirnya dia udah kemana-mana. Dia sekarang udah gonta-ganti pekerjaan berapa kali. Yang kemarin juga yang paling berkesan itu adalah ada anak yang minta izin. Mas, saya mau izin ngajar di bootcamp lain. Ya saya bilang kenapa gak ngajar di Purwadika aja gitu. Tapi saya belum pede mas, nggak apa-apa gitu. Tapi intinya ada ternyata tidak hanya 1, tapi saya hitung ada 4 atau 5 orang student yang pernah saya ajar. Itu sekarang adalah pengajar di bootcamp lain. Kalau pengajar mereka itu dari kita, kenapa tidak belajar dari sumbernya saja? Kok harus belajar dari mereka? Kan gitu. tapi artinya gitu loh. Untuk jadi guru itu kan another level daripada sekedar spesialis. Berarti mereka udah capable, mereka udah menguasai technical fundamentalnya, dan mereka udah bekerja di mana-mana juga, di agensi di mana-mana, dan sekarang mereka ikut mengajar. Yang mana saya juga bangga sebenarnya karena wah berarti ini jadi nih gitu ya. Nah, tinggal sekarang teman-teman sekarang kan bisa melihat ya bagaimana kita terus keep up dengan industri. Jadi artinya menurut saya ya mari belajar ke tempat yang tepat. Asik. Beren, Ryan? Juga ada banyak sih kalau di data science sendiri ya. Murid-murid yang menarik, yang passionate, yang sekarang juga karirnya sudah baik banget. Kayak salah satu dari batch 1. Jadi kan otomatis pas batch pertama itu kan materi pertama dari Prodika ya, data science. Dimana otomatis belum sematang sekarang. Nah tapi dengan materi walaupun belum sematang sekarang, dulu aja jujur itu 100% ke-hired semua kayak gitu. Dan juga ada yang dulunya di kelas susah nangkep, yang nggak cepet loh, yang bukan sekali dijelasin langsung ngerti, tapi kayak harus kita berulang kali. Yang tadinya agak ketinggalan di kelas, dia bisa lulus, dan juga sekarang dia sudah sebagai senior data analyst di Red Doors kayak gitu. Dan juga kayak di batch 3 ada juga alumni Prodika juga yang saya tarik menjadi tim pengajar di Prodika juga, dan juga ngebantu saya di bagian R&D juga waktu itu. Dan sampai saking emang dia pinternya dan baiknya, di hijack sama perusahaan Allianz Asuransi kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan sampai kontrak kerja yang masih ada di Prodika berani dibayarin tuh sama perusahaan Allianz, saking emang nih talent tuh hebat banget kayak gitu loh. Alumni Prodika kayak gitu sih. Wow. Brian? Sebenarnya story dari teman-teman semua itu juga jadi kekuatan juga ya. Masa ngelihat bahwa memang ada movement nih, ada dampak yang positif yang bisa dilihat dari ya setiap alumni story yang dengar cerita mereka tuh selalu menggerakkan saya gitu ya, kayak ibaratnya kita berhasil lagi berkontribusi lah di kehidupan karir seseorang. Tapi memang ada juga sih murid-murid atau yang sempat saya mentoring juga gitu ya. Kebanggaannya adalah ketika kita benar-benar bisa berdiri
di satu meja, duduk di satu meja gitu untuk ngerjain project yang sama, itu juga satu hal yang unik kan. Kayak lo used to be my student gitu ya. Orang yang gak ada background, sekarang kita lagi ngomongin kerjain project yang sama. Apalagi di beberapa situasi ibaratnya malah kita menggantungkan juga future the project sama tangan mereka gitu. Mereka yang hands on gitu kan. Itu yang menarik ya, bahwa betul-betul ya kita bahkan bisa rely di student yang kita ajar sendiri gitu untuk membantu pekerjaan kita dan berkontribusi juga sama karir kita itu sih. Jadi membanggakan banget, senang banget sih lihat banyak story ibaratnya, dan semoga ya kita bisa selalu tadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk kasih value buat semua yang percaya sama Purwadika gitu. Oke, I think it's enough for now. Udah banyak banget dagingnya, daging kan kalau bahasa ada dagingnya dan sayurnya. Thank you so much Baron, thank you so much Pak Andin, Pak Tony, Brian dan Firas. Semoga terus semangat mengajar, semoga terus semangat untuk membuat lebih bagus iterasi tadi ya program-program di Purwadika. Jadi Purwadika mahal atau tidak? Jawabannya tidak. Okay, see you next time. Bye.